Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi Warung Elitab untuk malam yang ketiga ini. Kita akan mulai lihat penataan rak yang berada di sebelah timur, yaitu tersusun dari makanan mie, ya, segala bentuk mie ditata sedemikian rupa. Ini raknya itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5, ya, ketinggian 2 meter dengan panjangnya kurang lebih itu 4 meteran ke sana, ya. Ini raknya saya pesan kepada tukang rak, ya, yang biasa pasang galvalum dan lain-lain, bisa dipesan nih rak ini. Rak ini lebih kuat daripada rak pabrikan, ya, karena ini lebih kokoh. Kita lihat dari bagian atas terlebih dahulu. Ini masih berupa penataan kardus-kardus mie, tidak diletakkan di gudang karena biasanya mie ini banyak yang membeli kardusan, ya. Nah, ini kemudian kita lihat ke bawah, ada snack-snack yang terdiri dari snack-snack harga 2000-an. Ini yang belinya pak, model pak, ya. Kemudian bawahnya adalah berbagai macam mie instan, ya, berbagai macam mie instan dari produk atau perusahaan yang berbeda-beda, ya. Penataannya seperti ini masih dipasang dengan kardusnya. Ketinggiannya, karena pada saat kita membuat rak ini tidak mengukur besarnya dus, maka ketika tidak cukup, ini dusnya dipotong di bagian atas, ya, disesuaikan dengan ketinggiannya, baru dibentuk seperti kardus pada umumnya, atau dus wadah mie instan pada umumnya. Ditata seperti ini supaya terlihat rapi, maka tetap dimasukkan ke dalam dus. Ini ada berbagai macam mie instan yang bisa dipilih oleh para pembeli, ya. Ini juga ada sosis, dan ini ada mie yang di pop mie dan lain sebagainya. Nah, ini masih masuk ke snack-snack harga yang bungkusan, ya, atau pak. Oke, di penataannya seperti ini, kawan-kawan, teman-teman semuanya. Lanjut ke bagian bawah, ini masih mie, ya. Jadi ada 2 rak yang diisi dengan mie. Ini hanya sebagian kecil, ya, teman-teman semuanya, untuk merek, ya, untuk mereknya. Di bagian bawah kita memang sengaja meletakkan berbagai macam kebutuhan snack-snack, ya. Ini dimulai dari ada sunduk sate, atau untuk membuat cilok dan lain sebagainya. Di belakangnya itu ada tempat snack, ya, tempat snack. Kemudian piring snack itu, ya, ada bulat, ada yang kotak. Kemudian ini ada tusuk snack, ya. Kemudian ada sendok es krim. Ini ada yang untuk sunduk es krimnya. Ini terbuat dari kayu-kayu semuanya. Ini ada sampling talenan. Kemudian tas oli-oli. Kemudian ini berbagai macam dus snack, dan ini kertas-kertas nasi. Ini sudah diberi label harga semuanya, ya. Ini kalau bagian bawah adalah bagian yang terdiri dari wadah atau dus snack atau dus nasi dengan berbagai ukuran, dimulai dari ukuran 15 x 15 sampai 22 x 22. Lanjut,
kita lanjutkan ya teman-teman. Di warung Eliktab juga disediakan ini berbagai snack anak-anak ya. Ini. Nah, ini di rak juga. Ini raknya rak membeli juga atau pesan juga, bukan rak yang pabrikan, bukan. Ya, kemudian ini di bagian bawah. Ini sendal-sendal. Jadi kita memang tidak menjual dalam jumlah banyak tetapi lengkap ya. Jumlahnya itu paling antara 1 dosen atau 12 atau 10 ya, tetapi ini lengkap semua kita jual ya. Semua kebutuhan dari para pelanggan kita jual. Ke sepil ke yang berikutnya, ini persabunan atau kebutuhan di kamar mandi. Ini ada pasta gigi, ini diletakkan di paling atas ya. Kemudian ini ada perkapasan, dimulai dari tisu kering, tisu basah, tisu kecil. Kemudian ini ada kapas curah. Kemudian ini ada pembalut. Nah, ini mulai ada pembalut ya, dengan berbagai merek dan berbagai isi atau kontennya. Oke, di bawahnya lagi ini ditata sedemikian rupa tentang sabun cuci ya. Nah, baik itu sabun tulit, ini ada sampo, kemudian ini ada key spray, dan itu parfum ya, parfum pakaian dalam botol. Nah, kemudian bawahnya ini deterjen ya, ada deterjen bubuk, ada deterjen liquid. Penataannya memang dibuat seperti ini ya. Ini Yayu atau yang menunggu warung ini yang sudah punya pengalaman ikut orang Cina selama 42 tahun. Ini dia dari 0 hingga dia sudah dari 0 ikut majikan yang punya modal dari 0 hingga sekarang sudah sukses. Tapi Yayu memang pulang karena mengingat usia, ingin berada kondisinya di kampung. Nah, ini tisu ya teman-teman, tisu ini bagian depan. Nah, ini bawahnya. Nah, ini sudah diberi label harga semuanya ya teman-teman, supaya mudah, karena memang Yayu tidak memakai sistem komputer ya, dia pakai hitungan manual, pakai kalkulator. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian ini ada sikat gigi yang digantung, itu ada sabun ini yang ukuran besar, itu ada key spray, sabun mandi cair ya. Iya, ini jumlahnya tidak banyak ya, tetapi lengkap ya, jumlahnya tidak banyak tetapi lengkap. Oke, nah, ini sabun mandi ya, hanya dalam satu rak, tapi sudah berbagai macam sabun mandi yang disiapkan. Ini bawahnya adalah obat nyamuk. Oke. Nah, itu sabun cuci piring. Nah, ini sudah 2 etalase ya kawan. Ini sekarang lanjut ini yang kemarin. Oh, yang kemarin ini udah ya. Kita lanjutkan ini. Nah, di sebelah snack dus itu, ini ada etalase yang di dalamnya berupa alat tulis kantor ecer ya. Nah, ini bagian atas ada spidol, ada pulpen. Ini sudah ada harganya masing-masing karena ini memang dijual ecer.
Nah, ini memang dijual ecer ya teman-teman. Di atasnya tidak kosong. Nah, ini di atasnya juga masih alat-alat tulis kantor harga eceran. Walaupun ecer, kita harganya insya Allah lebih murah dibanding warung atau toko-toko lainnya, karena memang kita belinya sudah ke grosiran. Ke bagian bawah ya teman-teman, ini bedak-bedak. Nah, ini itu ada yang roboh belum dibetulkan. Nah, ini ada kosmetik sederhana ya, bukan kosmetik yang mahal-mahal. Ini yang paling bawah adalah peralatan sekolah, berupa ada topi sekolah, topi pramuka, ada kebutuhan pramuka lengkap, ada semuanya dari perintilan, memang disediakan lengkap. Di atasnya adalah benda-benda yang digantung. Oke. Nah, ini pakai gantungan besi yang ukuran setengah, 1/2 atau setengah. Ini dijual ecer maupun dijual grosir. Nanti grosir ada ya, kita sambil ngambil di gudang ya. Oke, ini yang digantung berbagai macam kopi sebagai sampel dan untuk dijual eceran juga. Oke. Nah, itu yang digantung itu juga macam minuman saset, minuman bubuk saset. Dan ini sebelah pojok sana adalah mie-mian, tapi ini yang mie apa ya, yang mie digunakan untuk memasak, untuk dimasak. Ini ada showcase-nya juga. Showcase-nya itu showcase kecil ya, bukan showcase yang besar. Ini juga ada makanan cepat saji, ada sosis, ada nugget dan lain-lain. Ini bukan titipan juga, kita belanja juga ya, belanja cash juga. Nah, kalau es juga tidak sistem titipan, kita sistem bayar dulu baru diantar barangnya sesuai dengan yang kita pesan. Oke. Nah, ini masih agak merah-meruh yang di bagian sini ya, belum tertata dengan tertib. Ini yang di dekat dengan kasir ya, kasir-kasiran. Ini ada telur, ini ada kebutuhan-kebutuhan yang kita bungkusi sendiri, ada makaroni, kemudian ada ini ketumbar, ini merica, asem, ada keluak juga, ini keluak, ada pala juga, ini ada pala ya, pala. Nah, dan ini ada asem. Oke. Nah, itu bagian rokok. Mengapa letaknya ada di belakang? Rokok itu barangnya kecil tapi duitnya banyak, maka diposisikan berada di dalam, diambilkan, sistemnya tidak mengambil sendiri. Barang-barang yang harganya besar ini tidak mengambil sendiri ya teman-teman, tapi sistem diambilkan dan berada di etalase. Ini juga obat-obatan lengkap. Nah, ini teman-teman, jadi ini warung ini memang warung masih dalam kondisi rumah tua ya nih, bagian atapnya. Bagian atapnya ini ketinggiannya masih kurang lebih 2 meteran ya, dari dasar lantai 2 meter. Jadi memang secara hitungan toko belum rekom, makanya ini bukan toko ya, disebutnya itu warung ya, warung ngaliktap. Nah, doakan ya teman-teman, mudah-mudahan ke depan akan ada perbaikan dari bangunannya. Nah, ini masih lanjut nih untuk etalase perintilan ya. Nah, ini ada tempat pensil,
Ini ada wadah bekal, ada tas bekal. Ini kebutuhan ATK, apa saja ada. Ya, apa saja ada. Nah, mungkin ini masih kurang tertutup. Itu bagian bawah adalah pita, baik pita plastik maupun pita kain. Ya, terlihat masih agak kurang tertib, tidak apa-apa, tapi ini sudah terlihat semuanya oleh pembeli. Jadi kalau pembeli mau beli apa tinggal milih. Kalau dari rumah lupa apa, ketika lihat barangnya jadi ingat. Nah, ini perintilan juga ya, ada pisau, ada lem, ada sisir, ada cukuran jenggot. Oke ya. Nah, ini ada sabuk sekolah ya, ada gunting, ada lem, semua dijual. Bahkan di bagian atas etalase kita tadi lihat dari bagian depan, ini dari bagian belakang, ini kebutuhan pramuka, baju-baju pramuka ya. Ini tanda-tanda kecakapan khusus, ini juga disediakan dari siaga, penggalang, ini juga sudah disediakan. Oke, nah sampai ke hiasan seperti ini pun kita sediakan. Oke, kiranya itu dulu ya teman-teman, kita lanjutkan besok. Silahkan komen-komen, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kita akan berbagi bagaimana proses membuka warung, dimulai dari modal yang kecil dulu. Nanti akan berkembang seiring berjalannya waktu apabila dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, dan ada pelayan yang jujur di sana ya. Karena kejujuran dari asisten kita atau yang membantu kita adalah kunci sukses sebuah warung ya. Kalau yang menjaga tidak bisa dipercaya ya tidak akan bertahan lama ya. Karena apalagi kita misalnya yang punya itu punya pekerjaan lain, maka harus betul-betul dipertimbangkan jika ingin membuka warung tanpa kita ada di sana ya. Pasrah kepada pelayan, maka carilah pelayan atau asisten atau asisten kita yang jujur ya, yang jujur itu mahal harganya ya. Lebih baik kita membayar agak mahal sedikit tapi barang kita terjaga dengan baik, daripada kita memberi gaji sedikit tapi barang kita cepat habis. Nah, itu ada beras juga ya, ini ada timbangannya. Ini kita sedia telur juga ya. Nah, ini ada perplastikan. Oke, cukup itu ya teman-teman. Kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan di komentar, nanti saya jawab insya Allah ya. Silahkan tanyakan apa yang ingin ditanyakan di komentar. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah 6 ya, sudah 6 rak. Kita besok kita lanjut ke bagian belakang. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, semoga berkah barokah, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusan, dikabulkan apa yang menjadi hajat kita untuk memiliki usaha warung seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.